Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali kami jumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat. Dan kali ini kita kembali berjumpa dalam dialog Kepri Gemilang yang hadir bersama dengan narasumber yang luar biasa dan juga masih bersama saya Oki Yandri. Nah, dalam dialog Kepri Gemilang kali ini, program ini kami dedikasikan khusus untuk kemajuan Provinsi Kepulauan Riau agar semakin cemerlang, gemilang, serta terbilang dan bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. TVRI kembali mengingatkan untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan, yakni memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir, menjaga jarak, mematuhi protokol kesehatan yakni menghindari kontak fisik dan juga menjauhi keramaian. Dan jangan lupa untuk mendukung program vaksinasi untuk kekebalan komunal dan herd immunity. Baiklah pemirsa, inilah dialog Kepri Gemilang yang akan membahas mengenai tema pembinaan atlet difabel di Provinsi Kepulauan Riau. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sukses melaksanakan PON tahun 2021 lalu dan juga setelahnya diadakan juga yaitu Peparnas atau Pekan Paralimpik Nasional yang bertepatan di bulan November tahun 2021 dan menciptakan atlet-atlet yang luar biasa, dan ini sama juga untuk mendukung banyak masyarakat di luar sana yang berpotensi tetapi tidak tahu bagaimana caranya untuk mengasah potensi tersebut. Nah, untuk membahas tema kali ini yang luar biasa, kami telah mendatangkan narasumber juga di studio LPP TVRI Kepulauan Riau. Dan langsung saja kita menyapa narasumber kita kali ini. Tetapi sebelumnya, untuk menyemangati pemirsa di rumah, kita akan memulai dengan salam olahraga. Baik, salam olahraga Jaya! Nah, ini dia pemirsa, kita sudah bersama dengan narasumber kita yang telah hadir di studio LPP TVRI Stasiun Kepulauan Riau. Ada Bapak Fahrizal, Ketua NPC Provinsi Kepulauan Riau. Halo Pak Al, apa kabar? Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana, luar biasa Bapak bisa hadir di studio LPP TVRI? Alhamdulillah, ya suatu hari yang istimewa dan kami juga orang-orang yang sangat istimewa. Wah, luar biasa sekali. Dan juga pemirsa, Pak Al tidak hanya berdua saya di TVRI Kepri, tetapi kita juga mendatangkan atlet renang tunadaksa Kabupaten Karimun, Andri Martias. Halo, apa kabar Andri? Alhamdulillah baik. Baik, luar biasa. Gimana tadi perjalanannya dari Karimun menuju ke kota Tanjung Pinang? Lumayan jauh. Jauh ya? 3 jam. 3 jam juga ya? Oke, baik. Nah, ini dia perjuangan Martias dan juga Pak Al bisa hadir di LPP TVRI Stasiun Kepulauan Riau untuk menyapa pemirsa semua di rumah. Nah, seperti apa inspirasi yang akan dihadirkan oleh kedua narasumber kita? Nah, ini langsung saja Pak Al, kita berbincang-bincang ini Pak mengenai pembinaan atlet difabel di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, Pak Al ini yang saya ketahui adalah Ketua NPC atau National Paralympic Committee dari Provinsi Kepulauan Riau yang ada di Indonesia. Nah, ini seperti apa Pak? Bisa diceritakan sedikit mengenai NPC itu, tugasnya itu bagaimana? Ya. Boleh. Baik, terima kasih dan Assalamualaikum seluruh pemirsa TVRI Kepri. Jadi hari yang sangat istimewa bagi kami NPCI Provinsi Kepulauan Riau, bahwa hari ini kami bisa mungkin menyampaikan sedikit kesan, pesan dan harapan tentunya kepada seluruh pemirsa bahwa NPCI Provinsi Kepulauan Riau ini adalah suatu wadah olahraganya disabilitas, di mana organisasi inilah yang akan mengurus teman-teman yang mempunyai hobi di olahraga. Wah. Nah, kalau dulu kita akan di bawah KONI Pak. Betul. Dulu kita di bawah binaan KONI atau salah satu caburnya di KONI. Nah, sejak 2016 itu keluar edaran daripada Kementerian Pemuda dan Olahraga bahwa NPCI berdiri sendiri. Jadi artinya apa? Kami sejajar sekarang. KONI mengurus olahraganya orang-orang normal, NPCI itu mengurus olahraganya teman-teman disabilitas. Baik. Nah, event itu akan terjadi double juga. Kalau kemarin seperti contoh soal event terakhir itu ada PON di tanggal 1 sampai 15 September. Kemudian berikutnya ada event Pekan Paralimpik Nasional di tanggal 1 sampai tanggal 15 November.
Wah, Seperti seperti itu. Iya. Jadi Pak Al ini luar biasa sekali untuk menjembatani daripada potensi-potensi anak-anak muda, terus juga orang-orang dengan kebutuhan khusus yang memiliki potensi luar biasa, yang sebenarnya ini bisa dieksplor kemampuannya seperti itu, Bapak. Nah, selain nih untuk menciptakan atlet-atlet yang berkebutuhan khusus atau bisa dikatakan difabel ini, Bapak, di NPC sendiri ini ada jumlahnya berapa atlet yang sekarang tergabung? Ya, artinya seluruh disabilitas itu mempunyai kesempatan. Baik. Nah, jadi yang mempunyai kesempatan kemarin berangkat ke Papua untuk tingkat provinsi, kita berangkat 22 orang atlet. Wow. Dengan 13 ofisial. Jadi kita berangkat 35 orang kemarin. Nah, kalau dihitung jumlah atlet, mulai dari anak muda sampai, karena di disabilitas ini tidak ada batas umur, sampai mereka masih bisa berolahraga, itu diberi kesempatan. Baik. Jadi kalau volume atau jumlah sekarang itu penyandang disabilitas di Provinsi Kepulauan Riau, Pak, itu ada lebih kurang 2.500. Nah, itu yang mau kita salurkan. Nah, itu nanti makanya kita membuat NPC kabupaten kota. Dari 7 kabupaten kota, kami baru membentuk 5. Baik, yaitu Batang, Karimun, Tanjung Pinang, Bintan, sama Lingga terakhir. Nah, tinggal Anambas sama Natuna. Baik. Nah, ini kalau ini terwujud, maka NPC kabupaten kota akan berbuat untuk menjaring atlet. Karena potensi atlet untuk disabilitas ini sangat besar. Betul. Halangannya apa? Kepercayaan diri mereka, Pak. Kami ini, ya namanya disabilitas, namanya kekurangan. Baik. Itu kan mempunyai rasa minder. Betul. Mempunyai percaya diri yang kurang. Nah, inilah contoh soal Andre. Dengan kita angkat seperti ini, PD-nya sekarang luar biasa. Potensi kedepannya, harapannya itu luar biasa juga. Baik. Nah, oleh karena itulah saya mengharapkan pihak-pihak yang terkait kiranya care atau peduli dan memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas ini. Salah satunya untuk cabang olahraga. Baik. Seperti itu, Pak. Nah, ini Bapak, kalau kita berbicara mengenai kalau atlet yang mereka sudah biasa di rekrutmen oleh pemerintah dan juga beberapa lembaga seperti itu, Bapak ya. Kalau teman-teman yang difabel atau berkebutuhan khusus ini, pasti mereka ada rasa yang kayak terpikirkan, wah saya tidak bisa untuk melakukan itu, apakah saya bisa? Nah, bagaimana untuk membuat paradigma itu tadi pada teman-teman atlet difabel ini untuk mereka bisa untuk show off seperti itu, Pak Al? Iya, betul, Pak. Ini makanya saya bilang lagi, kalau saya hadir hari ini, karena saya disabilitas juga, kami ini memang orang-orang yang istimewa, Pak. Artinya istimewa apa? Dengan segala kekurangan yang kami punya. Itu beban cukup luar biasa. Pasti, Bapak. Nah, tetapi Allah itu atau Tuhan itu tidak diam, Pak. Dia udah kasih sempurna ke kita. Betul. Diharuskan ada pihak ketiga yang memberikan dorongan, memberikan energi, memberikan motivasi, memberikan jalan untuk para kaum disabilitas bisa berbuat, bertindak sesuai dengan kemampuan mereka. Betul. Nah, salah satu olahraga. Nah, kalau ada pelatih-pelatih sekarang yang nampak disabilitas, mereka bisa mungkin tunarungu, tunadaksa, tunanetra, itu mereka bisa bina. Jadi, Pak, ini Andre contohnya nih, tangan dengan tanpa tangan dua yang lengkap, tapi mereka emas. Begitu juga yang lain, kawan-kawan yang lain. Mudah-mudahan saya berharap Bapak Bupati dan Bapak Wali Kota maupun elemen pemerintah di kabupaten kota mendorong NPC ini. Dan kemudian di kabupaten kota masing-masing kemudian mencoba mereka ini akan mencari atlet. Di wilayah mereka masing-masing sesuai dengan apa? Kenapa? Kan ini wadah mereka untuk kepercayaan diri mereka. Betul. Kemudian kalau berprestasi kayak ini kan potensinya ada bonus. Sehingga kedepannya mereka akan bisa mandiri, Pak. Betul. Mereka akan bisa berusaha dan prestasi ini tidak terlepas, mulai dari daerah, mulai tingkat nasional, dan dia akan bisa go internasional. Betul. Dan ini akan membawa nama baik daerah masing-masing. Karimun, Kepri, kemarin dikibarkan bendera Kepri di Papua. Saya sering nangis, Pak. Ini saya sampai merinding, Bapak. Dan Pak Gubernur juga kami video call langsung.
nangis terharu melihat kondisi yang kami alami. Betul. Jadi oleh karena itu kita dilindungi undang-undang. Sebetulnya kami tidak meminta-minta, tapi mohonlah diperhatikan. Mohonlah hak kita dipenuhi. Seperti itu mungkin Pak. Nah, karena semua orang ini memiliki hak yang sama dan juga bisa untuk melakukan sesuatu itu harus disamaratakan seperti itu, Pak Al ya. Nah, ini saya sudah berbincang dengan Pak Al, tetapi saya penasaran dengan Andri Martias yang dari tadi sudah berada bersama kita juga di studio LPP TVRI Stasiun Kepulauan Riau dan membawa kebanggaannya, yaitu apa ini bisa dikatakan adalah meraih medali emas di cabang Peparnas 2021 dan satu-satunya. Dan ini adalah baru pertama kali untuk Provinsi Kepulauan Riau. Betul Pak. Jadi artinya saya tambahkan bahwa dengan adanya satu emas, kita dapat kemarin satu emas dari cabang renang oleh Andre. Kemudian satu perak cabang judo tunanetra. Nah dengan satu emas satu perak. Dulu di Bandung kita ranking 28 untuk tingkat nasional, Provinsi Kepri. Kemarin kita udah naik peringkat ke ranking 24 dari 34 provinsi. Luar biasa. Nah, ini bagaimana dengan Andri sendiri nih? Andri, bagaimana perasaannya ketika Andri berada di momen itu di Peparnas pada tahun 2021 lalu dan mendapat medali emas? Itu seperti apa? Mungkin jalannya sudah diatur, mungkin rezeki saya di sana. Sebelumnya tuh saya pernah ikut event-event dalam keadaan yang normal. Tapi nggak juara gitu. Tapi semenjak saya difabel kayak gini, rezeki saya mungkin melalui ini dan bangga, senang karena bisa mewakili Provinsi Kepulauan Riau. Wah, itu bagaimana pertama kali, boleh diceritakan sedikit tidak Andri? Pada saat pertama kali Andri memilih untuk menjadi atlet cabang olahraga renang di NPC, itu seperti apa? Mungkin karena hobi. Dan apa yang bisa diceritakan ke teman-teman kita di luar sana supaya menginspirasi? Boleh Andri? Seperti kalau ada bakat tuh ya kita asah. Betul. Kalau memang gitu jalannya, kita jangan menyerah. Tetap harus kuat karena kesempatan tuh hanya sekali. Betul. Dan saya di Tanjung Balai Karimun, karena saya orang pendatang. Ya ini cerita hidup lah kan. Awalnya kan normal, jadi pas sampai di Tanjung Balai Karimun saya musibah. Kemalangan, kena sentrum. Jadi disitulah semua impian hidup tuh rasanya tuh hancur. Karena dulu kita normal, sekarang kita udah kekurangan. Tapi alhamdulillah orang tua saya tetap menyemangat walaupun tak seperti yang dulu. Tapi sekarang saya dah terbuka semuanya. Tidak ada kata menyerah selagi kita masih bisa berbuat. Untuk orang-orang yang lain jangan putus asa. Tetaplah jadi diri sendiri. Betul. Seperti itu. Baik. Nah, ini kita bercerita nih mengenai kemarin di Peparnas tahun 2021. Andri melawan siapa di cabang olahraga renang tunadaksa? Oh iya, saya di Peparnas Papua kemarin kelas S7. Ada 10 orang lawan. Ya saya bertanding lawan daerah masing-masing. Alhamdulillah di antara 10 orang tuh saya yang nomor 1. Dan itu bagaimana itu pada saat bertanding itu seperti apa tantangan yang Andri rasakan? Cukup deg-degan. Karena itu orang yang saya lawan tuh orang-orang luar biasa, orang-orang hebat semua.
Dan saya nggak nyangka boleh bisa mengalahkan orang tuh. Baik. Karena memang hobi Andri adalah di renang sebelumnya, seperti itu. Iya. Nah, ini adalah kali pertama Andri untuk mengikuti para games atau bagaimana? Kalau untuk event-event sebelumnya pas normal, saya pernah ikut O2SN, Popda, mau lari atau bola, renang. Tapi nggak juara. Tapi semenjak di sini, saya ikut Peparnas, langsung tingkat nasional, alhamdulillah dapat juara. Wah, karena memang untuk usaha, doa, dan dukungan dari orang sekitar itulah yang membuat Andri kuat. Iya. Sampai akhirnya tetap bisa untuk membuat bangga diri sendiri, orang tua, dan juga pastinya Indonesia. Nah, adakah keinginan Andri untuk bisa, ini kan sudah tingkat nasional ke Papua, Peparnas. Apakah ada keinginan Andri setelah meraih medali emas untuk dapat go internasional? Bisa jadi di ASEAN Para Games. Nah, itu seperti apa? Adakah semangat yang bisa Andri sampaikan kepada pemirsa kita yang sedang menyaksikan Dialog Kepri Gemilang? Insya Allah, saya akan terus latihan dan latihan untuk bisa mewakili Indonesia di cabang olahraga internasional. Cabang olahraga renang ini. Baik, untuk orang yang berjasa kepada Andri Martias menjadi seorang atlet renang tunadaksa, itu ada siapakah di belakangnya? Mungkin ibu NPC dari cabang Karimun. Nah, ada siapa orang di belakang yang membuat Andri bisa meraih medali emas? Ya, terutama saya kan nggak sendirian, pasti ada orang yang membantu saya. Betul. Seperti Bu Ria, Ketua NPC Karimun. Wah, yang juga hadir di studio bersama kita. Nah, ini apa yang bisa Andri sampaikan untuk orang-orang yang telah mendukung Andri sampai hingga akhirnya Andri menjadi atlet dengan peraih medali emas di Peparnas 16 Papua 2021. Terima kasih untuk doa-doanya yang selalu mensupport. Khususnya orang tua saya yang selalu menyemangatkan. Seperti itu. Baik. Nah, itu dia. Nah, kita kembali lagi. Tadi kita sudah berbincang dengan Andri Martias, atlet renang tunadaksa di Peparnas ke-16 di Papua tahun 2021. Nah, ini kita berbincang kembali bersama dengan Pak Al, Ketua NPC Provinsi Kepulauan Riau yang ada di Indonesia. Pak Al, kita berbicara lebih lanjut ini Pak mengenai prestasi yang telah Andri raih pada Peparnas 2021 lalu. Nah, ini sebagai Ketua NPC, bagaimana ini Pak bisa untuk membuat atlet dari Provinsi Kepri ini meraih peraih luar biasa Pak, medali emas itu seperti apa Pak Al, boleh disampaikan? Jadi ini suatu prestasi yang sangat luar biasa. Artinya yang namanya olahraga itu kan butuh proses. Betul. Proses itu tidak bisa instan. Artinya apa? Ini kayak Andre ini dilatih oleh seorang S3 nih Pak, relawan Pak, tanpa kami gaji kemarin. Wah. Dokter. Di bawah binaan dari Ketua NPC Kabupaten Karimun. Ibu Ria. Bu Ria. Nah, artinya apa? Sebuah proses. Nah, ke depan tentu proses ini nggak boleh putus. Betul Bapak. Baik latihannya, baik sarananya, baik logistiknya, menunya, segala macamnya. Nah, hal-hal yang seperti itu tentu membutuhkan dukungan, Pak. Jadi saya berharap kepada baik itu pihak pemerintah maupun pihak-pihak ketiga. Ini pihak ketiga tidak menutup atau ada pintu untuk membantu kami, Pak. Mungkin menjadi bapak angkat, mungkin bisa menjadi donatur, mungkin bisa juga menjadi semacam relawan yang bisa mensupport kita-kita ini. Karena kita-kita ini mau bergerak seperti ini kalau kami mungkin udah lepas nih, tapi teman-teman yang sekarang masih banyak itu Pak, itu akan kita coba mempotensikan mereka dengan salah satu cabang olahraga yang bisa kira-kira mereka ini kan. Dan kami sudah punya banyak kader di kabupaten kota itu. Cuman momen dan eventnya ini perlu ada. Dan itu adalah berada di bawah NPC Kabupaten Kota dan NPC Provinsi akan mencoba mensupport dan memfasilitasi untuk bisa memunculkan prestasi-prestasi
dan nantinya akan menjadi atlet provinsi dan akan menjadi atlet nasional. Dan mudah-mudahan dengan demikian harkat dan martabat penyandang disabilitas bisa kita angkat lewat olahraga dan nama baik daerah yang diwakilinya juga akan menjadi harum. Betul. Dan juga membuat bangga Ibu Pertiwi seperti itu, Pak Al ya. Nah, Pak Al, untuk penyandang disabilitas selain peparnas, ini ada olahraga apa lagi Bapak yang bisa untuk diikuti oleh teman-teman difabel? Nah, jadi untuk Paralimpik ini, Pak, itu kalau mereka pelajar SLB atau di bawah usia 14, itu ada namanya Pekan Paralimpik Pelajar. Baik. Jadi artinya Pepa Pernas namanya. Itu akan dikomandoi oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga di Spora. Itu akan dikendalikan di situ dan pelaksanaan juga memang Kemenpora. Nah, untuk 14 tahun sampai batas yang tidak ditentukan, asal mereka siap untuk bertanding disabilitasnya, itu ada Pekan Paralimpik. Nah, event-event lain itu ada event seleksi nasional, ada event pelatnasnya, ada event-event tertentu yang tujuannya untuk menjadikan mereka, termasuklah di tingkat daerah nanti harus ada pemusatan latihan, harus ada TC, harus ada pelatih yang cukup mumpuni, mumpuni, harus sarana yang memadai. Karena kami disabilitas ini mempunyai sarana yang juga akses, Pak, gitu. Harus akses dengan cabangnya. Nah, oleh karena itulah makanya perlu elemen-elemen ini kami berharap sangat kami butuhkan itu. Butuhkan tangan-tangan pihak ketiga. Termasuklah Andre ini mudah-mudahan di APBDP nanti mudah-mudahan kami berharap bonus mereka bisa keluar yang meraih medali emas dan medali perak, sehingga kedepannya menyemangati mereka akan lebih baik. Dan penghargaan dari Pak Bupati juga, Pak Karimun. Apa yang sudah didapatkan oleh Andri ini, Pak? Ditempatkan bekerja sebagai tenaga honorer, walaupun sekarang masih proses. Ini sedikit bercerita, kami angkat dengan gaya pemalu dulu nih, Pak. Waktu di Karimun itu, beliau bekerja di sebuah wisma. Di situ kami bawa dan kami tanya hobinya apa. Dia katanya dulu pernah berenang. Nah, itulah yang kita akhirnya jadi seperti ini. Percaya dirinya luar biasa. Keluarga besarnya, warga Kabupaten Karimun menyambut kedatangannya dengan luar biasa. Terima kasih warga Karimun atas memberikan semangat dan doa untuk teman saya Andre maupun teman-teman disabilitas yang berjuang di Papua kemarin. Luar biasa Pak Al ya semangatnya. Nah, Pak Al, ini obrolan kita, bincang-bincang kita di Dialog Keper Gemilang semakin menarik. Nah, tapi kita harus jeda iklan dulu. Nanti kita akan kembali masih bersama dengan Pak Al dan juga Andri. Saya masih penasaran dengan seperti apa ini pembinaan atlet difabel yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Dan untuk pemirsa, nah, bagi Anda jangan lewatkan Dialog Keper Gemilang karena kita akan kembali seusai jeda. Jadi tetaplah bersama kami di dalam Dialog Keper Gemilang. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Keper Gemilang. Dan juga kita masih bersama dengan orang-orang yang menginspirasi dan juga membanggakan untuk Indonesia, terutama Provinsi Kepulauan Riau. Nah, ini kita masih membahas mengenai pembinaan atlet difabel di Provinsi Kepri, dan juga kita masih bersama dengan Pak Fahrizal, Ketua NPC Provinsi Kepri, dan juga atlet renang tunadaksa Kabupaten Karimun, Andri Martias. Nah, ini kita berbincang-bincang lagi nih bersama dengan dua orang yang luar biasa menginspirasi. Nah, ini saya mau berbincang lagi kepada Pak Al. Pak Al, ini terkait dengan teman-teman yang sebelumnya ini mereka masih kurang untuk bisa menerima keadaan seperti itu, Bapak. Kalau memiliki kemampuan khusus dibanding dengan orang-orang yang lain. Nah, itu seperti apa Pak Al dan juga tim merangkul teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus ini agar mereka bisa menciptakan potensi dirinya, kepercayaan dirinya untuk dapat berkarya dan berinovasi. Silakan Pak Al. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi Pak, ini kan satu sisi
calon, anggaplah disabilitas nih. Iya. Calon-calon para atlet. Di satu sisi ada sarana, di satu sisi ada pelatih, ada pemerintah yang support. Betul. Atau pihak ketiga yang bantu. Nah, ketiga ini harus berjalan dan organisasi kita akan mengakomodir itu, berada di posisi mengakomodir. Nah, artinya apa? Nanti NPC Kabupaten Kota, kita akan adakan rapat kerja. Setelah itu nanti akan dibikin sebuah program. Nah, di tingkat kabupaten kota itu akan berlangsung nanti semacam event-event daerah. Jadi mereka boleh di cabang catur, tunanetra, boleh di sisi mana. Dan betul kata Bapak, bahwa untuk merekrut ini tidak semudah itu. Maka saya butuh kepada seluruh para pemirsa bantuannya. Kalau misalnya ada penyandang disabilitas yang di seputaran kita, yang biasanya selama ini kan bukan mengabaikan, bukan juga tidak mau menolong, tapi nggak tahu ada ini mau dijadikan apa, untuk diapakan. Nah, oleh karena itu, kalau ada informasi-informasi seperti itu di daerah manapun di Provinsi Kepulauan Riau, silakan berhubungan dengan NPC Kabupaten Kota atau Dispora di sana, karena beliau-beliau itu sudah paham, udah tahu dengan NPC. Sehingga dari situ akan bisa nanti mengarahkan mereka itu potensinya kemana dan mau dibina di cabang apa. Karena di NPC itu macam-macam cabang juga, sama dengan cabang-cabang yang ada di kelas normal. Betul. Tapi mungkin sarana, alat dan kelasnya aja yang berbeda-beda. Dan juga harus ditangani oleh pelatih-pelatih yang memang spesial untuk disabilitas. Tapi bukan berarti orang normal ataupun pelatih normal tidak bisa melatih yang disabilitas. Nah, oleh karena itulah makanya ini yang perlu kami harapkan. Dan mungkin kayak ke Papua kemarin persiapan kami cuma 2 bulan, Pak. Itu tanpa tanpa platda, tanpa TC, mandiri semua, semangat kawan-kawan ini karena berangkat. Karena terima kasih Pak Gubernur dan mungkin seluruh pemerintah daerah provinsi yang sudah membantu kami berangkat kemarin pulang pergi, dan alhamdulillah representasi yang seperti itu. Dan itu belum kami menurut, dan harapan kita tentunya ini berikutnya rutin, Pak. Jadi adanya kerutinitasan itu sehingga kami bisa membina daerah untuk lebih baik lagi menciptakan para atlet-atlet yang kita kejar, terutama event Peparnas 17 di Aceh dan Medan. Wah, itu tahun 2024. Wah, luar biasa. Ini waktu berjalan terus nih, Pak. Betul, Pak. Di 2023. Nah, kejadiannya nanti akan berlangsung di 2024 jika tidak ada halangan. Kalau nggak ada halangan. Wah, itu akan dilangsungkan di Aceh ya, Bapak ya? Di Aceh dan Medan. Sejauh ini, sudah berapa atlet yang sudah dipersiapkan untuk mengikuti Peparnas di tahun 2024 nanti? Kalau persiapan atlet kita, termasuk yang berangkat kemarin ke Papua, plus kemarin ada kan karena keterbatasan daripada anggaran kita kemarin. Betul. Ada sebagian beberapa orang yang tidak kami bawa. Nah, ini mudah-mudahan karena ini kan Papua kemarin Pak jauh. Jauh sekali. Membutuhkan kos yang cukup luar biasa. Mudah-mudahan nanti Medan Aceh karena mungkin bisa berenang juga, bisa dengan kapal laut, bisa ya kan? Sambil berlatih Bapak ya. Mudah-mudahan. Ini gurau Pak. Gurau saja Bapak. Jadi mudah-mudahan maksud saya mungkin akan memakai kos yang lebih enak, lebih murah, sehingga nanti mungkin kuotanya kita akan berangkat lebih banyak. Dan kalau jumlah atlet yang sekarang ada, barangkali saya belum bisa menyampaikan karena Lingga baru terbentuk kemarin, tentu nanti akan kita akomodir semua atlet-atlet yang ada, kemudian kita adakan seleksi dan kita TC kan. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Al. Nah, ini kita beralih ke Andri lagi. Andri, saya masih penasaran dengan Andri. Ini bagaimana sih Andri caranya untuk menginspirasi teman-teman di luar sana. Nah, ini ketika mereka memiliki kebutuhan khusus. Nah, nih itu bagaimana Andri bisa mengajak teman-teman di luar sana untuk ayo sama seperti saya, kita membuat bangga Indonesia dan juga orang-orang di sekitar kita. Apa yang bisa Andri sampaikan kepada orang-orang yang telah berjasa untuk Andri hingga ada di titik saat ini?
Untuk teman-teman saya. Untuk teman-teman, untuk orang-orang yang telah berjasa, siapapun itu. Nah, apa yang bisa Andri ungkapkan kepada mereka semua di luar sana? Ya, saya cuma bisa bilang terima kasih. Itulah yang telah menyupport saya. Iya. Dan untuk orang-orang yang lainnya tuh terima kasih. Seperti itu. Baik. Nah, untuk Andri sendiri, teman-teman Andri selain di renang, ada siapa lagi yang sama-sama berlatih? Kalau sama-sama berlatih, ya saya sama-sama sendiri dengan pelatih itu. Baik. Teman ya untuk sekarang ini belum ada. Mungkin nanti kan mau dicari. Kemudian kalau ketemu dengan teman-teman bisa ya sama-sama berlatih. Kalau untuk yang kemarin saya berlatih dengan pelatih aja. Baik. Nah, itu bagaimana tipsnya untuk Andri apabila ternyata ada teman-teman di luar sana yang seperti Andri dan ingin menjadi atlet renang juga? Itu seperti apa, bisa dikasih tipsnya kepada teman-teman di luar agar bisa termotivasi dan lebih semangat lagi? Ya. Untuk teman-teman yang seperti saya ini, kalau mau ikut berenang, itu bagaimana tipsnya? ya latihan. Latihannya seperti apa? Mungkin bisa diinformasikan. Nah, mungkin bangunnya lebih pagi untuk lari pagi atau bagaimana? Rajin latihan, terutama pagi ya, jaga kesehatan. Baik. Udah itu aja, Bang. Baik, nah seperti itu. Yang penting kita menjaga kesehatan dan juga terus berlatih dan pastinya berdoa, seperti itu ya Andri ya. Nah, apa yang sudah Andri dapatkan ketika menjadi atlet, terutama untuk momen ketika Andri mendapatkan medali emas pada Peparnas ke-16 di Papua 2021? Mendapat perhatiannya seperti dari Bupati. Iya. Udah apresiasi dari Bupati ya, kerja. Mau honornya di mana. Dan untuk Kepri lagi tunggu. Lagi ditunggu. Baik. Berarti kemarin ke Papua itu adalah kali pertama Andri? Ya, kali pertama tingkat nasional. Tingkat nasional. Kalau untuk tingkat daerah, itu apa saja yang udah Andri raih prestasinya? Kalau tingkat daerah belum, alhamdulillah belum. Belum, langsung ke nasional dan meraih medali emas. Wah, luar biasa. Ini sangat menginspirasi sekali untuk Andri dan juga teman-teman seperti itu, ya kan? Nah, ini kita kembali lagi ke Pak Al. Pak Al, seperti apa Pak peran pemerintah kita terutama dalam mendukung untuk teman-teman yang ingin menjadi atlet, tidak hanya untuk teman-teman disabilitas, tetapi teman-teman di luar sana yang sedang berjuang untuk menjadi atlet, karena ini tantangannya besar sekali Bapak untuk Indonesia. Itu seperti apa pemerintah saat ini? Jadi artinya secara formal kita NPC Provinsi Kepulauan Riau dari pusat maupun daerah itu sebetulnya sudah dilindungi oleh undang-undang. Secara struktur sebetulnya kewajiban dari pihak pemerintah untuk ke kita. Bukan kita harus meminta lagi atau mengemis lagi atau tunggang langgang lah, apa namanya? Apa itu? Jungkir balik istilahnya, jungkir balik. Berjuang gitu berjuang, ya. Tapi itu pun tidak enak kalau tidak berjuang gitu. Betul. Nah, oleh karena itu mungkin selama ini pesan belum sampai. Satu Pak. Pesan belum sampai yang saya maksud pihak pemerintah, misalnya Dispora, pemerintah daerah, itu belum paham dengan NPC-nya. Baik. Kalau mereka kan ingatnya kuninya. NPC-nya ini apa? Kan masih tanya-tanya seperti itu. Nah, itu yang sudah kami lakukan, baik ke tingkat daerah maupun di tingkat provinsi. Sehingga dengan demikian, terbukti kemarin Pak Gubernur dengan rasa penuh. Ini juga hati menentukan Pak gitu. Siapa yang mengambil kebijakan kalau hati tidak peduli kita, itu juga bisa menghambat gitu loh Pak. Betul. Nah, oleh karena itulah makanya kesempatan kami kemarin itu mudah-mudahan semua sudah berusaha maksimal untuk mendorong, membantu dan memfasilitasi kita. Harapan kita ke depan mudah-mudahan ini akan tetap terjaga, terawat
dan bisalah menumbuh kembangkan NPC provinsi dan NPC kabupaten kota bisa berbuat banyak untuk sahabat-sahabat disabilitas. Dan diberikan dukungan yang maksimal dari pihak pemerintah maupun pihak-pihak ketiga yang mempunyai kewenangan terhadap kami ini. Wah, seperti itu ya Bapak ya. Nah, kalau untuk NPC Provinsi Kepri sendiri, ini berada di mana ini Pak? Kita berada di bawah binaan Dinas Pemuda dan Olahraga. Dinas Pemuda dan Olahraga. Jadi langsung bersinergi dengan Dinas Pemuda Olahraga, kemudian juga rutin untuk melakukan aktivitas untuk atlet-atlet difabel seperti itu. Nah, kalau untuk kita masyarakat umum ingin melihat bagaimana para atlet difabel ini berlatih dan juga dibina oleh NPC, itu bagaimana Pak? Jadi artinya apa? Jadi kita karena masih sifatnya titik-titik sentral tempat arena latihan kita itu, kayak menembak nih Pak. Itu kita di Danyon Marinir Tanjung Pinang ini. Wah, atau ada juga menembak Pak? Ada. Wah. Jadi itu Danyon kita Bang Kamal. Assalamualaikum Bang, kalau Abang mendengar ini. Beliau menyiapkan seluruh sarana Pak. Kami berangkat kemarin, pelatih, peluru, alat, semua itu kita di backup habis di Danyon Marinir Tanjung Pinang. Kemudian ada judo tunanetra, itu pelatihnya dari kepolisian, dari pihak kepolisian. Kemudian ada kemarin renang itu dari dosen lah, dokter dia, beliau itu. Kemudian dari catur juga ada. Kita kemarin ikut 7 cabang Pak. Nah, jadi 7 cabang itulah yang kita manfaatkan elemen-elemen baik pelatih maupun sarana, prasarana didukung oleh pihak-pihak yang care dan peduli ke kita. Sehingga jadilah barang tuh berangkat ke Papua. Baik, harapan ke depannya Pak Al untuk atlet difabel di Provinsi Kepri. Harapan ke depan NPC adalah wadah untuk mengangkat harkat dan martabat disabilitas di bidang olahraga. Oleh karena itu kepada seluruh masyarakat Kepri kiranya tahu bahwa kalau ada nampak disabilitas silakan disalurkan. Kalau memang mereka hobi olahraga silakan salurkan informasi ke kita NPC Kabupaten Kota atau NPC Provinsi atau yang terdekat Dispora yang ada di Kabupaten Kota ataupun di Provinsi, sehingga di sana akan dapat bahan dan mungkin nanti akan kita akomodir sebaik-baiknya sehingga mereka bisa kita jadikan sebagai seorang atlet. Wah, baik. Kalau untuk Andri harapannya ke depan sebagai atlet renang tunadaksa ini bagaimana? Harapan ke depan Andri. Harapan ke depan? Iya. Harapan ke depan saya tetap lanjut. Tetap lanjut? Tetap lanjut jadi atlet. Iya. Dan terus bersemangat. Iya. Karena kita jangan pernah puas. Iya. Dan pastinya lebih semangat lagi. Nah itu dia, terima kasih. Pastinya pemirsa, spirit is number one to be something in this life. Jadi untuk mendapatkan sesuatu harus lebih semangat lagi dan memotivasi diri sendiri dan juga orang banyak. Terima kasih Pak Fahrizal, Ketua NPC Provinsi Kepulauan Riau untuk waktunya. Dan juga terima kasih Andri Martias, atlet renang tunadaksa dari Kabupaten Karimun yang mewakili Provinsi Kepulauan Riau untuk bincang-bincang kita dalam dialog Kepri Gemilang kali ini. Semoga nanti kita bisa kembali Bapak untuk edisi selanjutnya kita berbincang lagi dengan atlet yang lain atau juga Andri yang membawa kembali kemenangannya untuk Provinsi Kepulauan Riau dan terutama untuk Indonesia. Dan baiklah pemirsa, sampai di sini dulu dialog Kepri Gemilang kita yang membahas mengenai pembinaan atlet difabel di Provinsi Kepri. Terima kasih Anda telah menyaksikan dialog Kepri Gemilang dan jangan lupa untuk tetap mendukung TVRI Kepri dengan cara menyaksikan program kami di sosial media, Instagram, Facebook, dan juga YouTube kami di channel TVRI Kepri. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan juga share. Baiklah, saya Oki Andri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit mohon undur diri. Terima kasih Anda telah bersama kami TVRI Media Pemersatu Bangsa. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam olahraga jaya. Sampai jumpa.